Empat hak dasar anak yang wajib diingat. Ingat, 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 jangan sampai lupa. Satu, hak hidup. Dua, tumbuh kembang. Tiga, perlindungan. Empat, partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Prodi BKPI semester 3 STIT Buntut Pesantren, pada pagi jelang siang hari ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan diskusi kemarin terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Sebagaimana telah disampaikan oleh pemakalah bahwa ada dua faktor utama yang menjadi pencetus atau penyebab kesulitan belajar siswa. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar yang mempengaruhi kesulitan atau gangguan belajar pada siswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, yaitu mengenai aspek sikap, minat, perhatian, motivasi, dan kematangan belajar dalam kaitannya dengan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Pertama-tama marilah kita simak terlebih dahulu tentang terminologi atau pengertian dari sikap, minat, dan juga motivasi yang bisa mempengaruhi problem atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Sikap dan minat merupakan pola reaksi individu dalam hubungannya dengan pendidikan atau kegiatan pembelajaran, berarti individu siswa terhadap sesuatu yang ada di sekitar dirinya. Jadi kembali lagi bahwa sikap dan minat merupakan pola reaksi individu terhadap rangsangan yang ada di sekitar dirinya. Secara terperinci dapat dikatakan bahwa sikap adalah suatu reaksi atau respon terhadap stimulus, dalam hal ini adalah benda, lingkungan, keadaan, atau suasana yang berada di sekitar individu siswa. Jadi sikap sekali lagi suatu respon atau reaksi terhadap lingkungan, suasana, kondisi baik dalam bentuk wujud benda maupun orang. Inilah yang dikategorikan sebagai sikap. Sebagai gambaran atau contohnya, dalam sebuah pembelajaran, stimulus atau rangsangan itu bisa berbentuk metode yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Sikap atau cara guru ketika menyampaikan pembelajaran ini adalah sebuah stimulus atau sebuah rangsangan yang nanti akan menentukan bagaimana sikap seorang siswa, sikap individu, murid atau peserta didik bisa bersifat negatif maupun positif, tergantung pada metode yang disampaikan, kemudian juga atau cara pembelajaran dan sikap guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sikap ini bisa dalam wujud atau dalam bentuk sikap positif, dalam arti menyukai materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Bisa juga bersifat negatif, tidak menyukai atau tidak menyenangi kegiatan pembelajaran atau pada materi pembelajaran tertentu karena terkait dengan stimulus tadi atau rangsangan tadi. Misalnya ketika seorang guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, jika metodenya kurang disukai atau misalnya metode yang disampaikannya tidak sesuai dengan kemampuan siswa, atau misalnya ketika menyampaikan materi tingkat kesulitan materinya mungkin terlalu tinggi bagi siswa dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan sikap negatif terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, sikap negatif inilah termasuk salah satu bagian dari kesulitan belajar, karena ketika seorang siswa memiliki sikap negatif terhadap suatu pelajaran atau terhadap suatu kegiatan pembelajaran, tentunya akan berdampak atau berimplikasi terhadap hasil dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sikap adalah dynamic force atau kekuatan penggerak yang menentukan apakah seorang siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh atau malas, karena tergantung pada stimulus
atau rangsangan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dia alami atau dia rasakan, sikap guru di dalam kelas, cara guru menyampaikan materi pembelajaran, metode yang digunakan. Nah, itu terkait dengan sikap. Jadi sekali lagi, sikap tentunya akan mempengaruhi tingkat kesulitan belajar pada siswa. Yang kedua adalah minat. Minat ini dapat diterjemahkan atau diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk mengingat atau memperhatikan sesuatu secara terus-menerus, bahkan sudah menjadi bagian yang ada dalam hati dirinya. Dalam hal ini adalah peserta didik. Minat juga tentunya sangat mempengaruhi terhadap siswa, apakah dia akan mengalami kesulitan atau mengalami kemudahan dalam belajar. Jika minat siswa terhadap suatu materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu minatnya rendah, tentunya ini akan berpengaruh pada kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pada hasil belajar yang akan diperolehnya. Nah, dapat dinyatakan pula bahwa yang minat ini adalah bagian dari motivating force atau kekuatan pendorong seorang siswa untuk belajar, untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai hasil belajar yang baik. Aspek berikutnya atau aspek ketiga adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu kondisi yang menimbulkan atau bisa menyebabkan seseorang melakukan aktivitas tertentu atau melakukan kegiatan tertentu. Jadi motivasi adalah kondisi yang mendorong atau yang menyebabkan seseorang, kalau dikaitkannya dengan belajar, adalah mendorong peserta didik, murid untuk melakukan sesuatu atau kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan belajar. Nah, motivasi ini dilatar belakangi oleh perspektif individu terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Maksudnya demikian, bahwa motivasi itu sangat bergantung pada penilaian peserta didik pada kemampuan dirinya dan juga pada lingkungan yang berada di sekitar dirinya. Sebagai gambaran, jika seorang peserta didik merasa memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk belajar sesuatu, maka sangat dimungkinkan dia akan memiliki motivasi atau dorongan yang kuat untuk belajar. Contoh, ketika seorang siswa merasa memiliki kemampuan terhadap pelajaran matematika sebagai contoh, maka tentu dia juga akan memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan atau mengikuti kegiatan belajar terkait dengan pembelajaran matematika. Sebaliknya, jika motivasinya kecil atau rendah, maka juga akan mempengaruhi bagaimana dia belajar atau mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, motivasi ini juga merupakan aspek yang akan mempengaruhi tingkat kesulitan belajar pada siswa. Siswa yang memiliki motivasi rendah terhadap suatu pelajaran atau terhadap kegiatan pembelajaran tertentu, maka tentu dia juga akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Jadi paling tidak 3 aspek tadi merupakan bagian dari aspek internal pada diri peserta didik yang akan mempengaruhi tingkat kesulitan belajar atau kemudahan belajar pada peserta didik. Pertama dari aspek sikap, kemudian minat, dan yang ketiga adalah motivasi. Demikian sekilas tambahan dari diskusi kemarin terkait dengan pertanyaan seputar bagaimana sikap, minat, dan motivasi mempengaruhi tingkat kesulitan belajar pada siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.